Episode 161. Belum pernah terjadi pil obat melewati kesengsaraan, dan pil obat masih bisa lolos, yang telah menumbangkan pemahaman tiga alkemis yang hadir dalam alkimia. Bukan berarti apa yang mereka pelajari salah. Itu karena pil perebutan surga terlalu menantang surga. Ini sangat menantang surga sehingga hampir bukan pil obat yang seharusnya ada di dunia fana. Ketika leluhur keluarga Siang berhasil menyempurnakan pil perebutan surga terakhir kali, dia tidak tahu mengapa dia tidak mencatat metode pemurnian berikut, belum lagi fenomena surgawi setelah keberhasilan pemurnian, dan pelarian dari kesengsaraan. Jika Yang Chen belum pernah mendengarnya di dunia spiritual, diperkirakan dia akan menjadi seperti mereka, berpikir bahwa pemurnian telah gagal. Harus dikatakan bahwa level ketiga alkemis senior masih ada, terutama dalam genggaman api, namun sayangnya, pemurnian pil perebutan surga tidak hanya berhasil dengan mengandalkan api. Dalam sejarah dunia fana, hanya ada satu catatan pemurnian pil perebutan surga. Jika dihitung kali ini baru kedua kalinya, dan belum diketahui secara luas. Wu Xiong terkejut dan senang, tapi dia tidak berani bersantai. Yang Chen berkata dengan jelas bahwa pil perebutan surga ini bisa kabur. Jika sampai pada titik ini dan pil obatnya lolos, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Gemuruh guntur semakin dekat, dan tungku roh yang dalam di tangan Yang Chen bergetar semakin parah. Melihat situasi saat ini, Yang Chen sulit menekannya. Namun tidak ada yang berani mengajukan diri untuk menggantikan Yang Chen. Pada titik ini, Deng Yiya, Su Peng, dan Helian Yun hampir menjadi penonton. Mereka takut kecerobohan mereka akan membawa kegagalan di ambang kesuksesan. Hati-hati, pilnya sudah selesai. Perhatian semua orang hanya terfokus pada awan kesusahan yang berkumpul di luar. Kejutan yang ekstrim bahkan membuat mereka lupa mengamati metode Yang Chen dalam memadatkan pil dan mengumpulkan pil. Ketika mereka mendengar kata-kata Yang Chen, mereka segera menyadari apa yang baru saja mereka lewatkan dan tidak bisa tidak menyesalinya lagi dan lagi. Teknik semua orang adalah rahasia sekte ini. Tanpa persahabatan tertentu, mustahil untuk berkomunikasi sesuka hati. Jika mereka melewatkannya kali ini, mereka tidak tahu kapan mereka memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk menyesal. Mata semua orang terbuka lebar, menunggu untuk melihat seperti apa pil perebutan surga yang baru terbentuk. Tutup tungku roh yang dalam tiba-tiba terbang tinggi, dan cahaya biru muncul dari tungku, dan kemudian bayangan biru keluar dari tungku dan terbang langsung ke langit. Wu Xiong sudah bersiap, sosoknya bersinar dan dia terbang, mengikuti Qing Ying dari dekat. Namun, dia cukup pintar untuk tidak melakukan apapun saat ini. Wu Xiong tahu betul bahwa selama masa kesengsaraan, tidak peduli seberapa kuat batasan yang dia buat, dia tidak akan mampu melawan kesengsaraan Tuhan. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa bayangan hijau itu sebenarnya adalah naga hijau kecil. Ketika memasuki tungku roh yang dalam, itu adalah sekelompok ampas hitam. Saat keluar, itu adalah bentuk naga Qian. Bagaimana hal ini dilakukan? Melihat bentuk naga ini, Deng Yiya, Su Peng, dan Helian Yun tidak sabar untuk menamparkan wajahnya beberapa kali. Metode penting untuk memadatkan pil terlewatkan di depan mata mereka. Namun, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang, dan mereka benar-benar tidak peduli. Kesengsaraan pil obat yang belum pernah terlihat sebelumnya ada di depan mereka. Siapa yang bisa mengesampingkan semua pikirannya dan hanya menyesal dan tidak memperhatikannya? Kaca, kilat menyambar, dan kilat menyambar bayangan hijau berbentuk naga di udara. Dalam kilatan petir yang menyilaukan, bayangan hijau berbentuk naga tampak bermandikan baptisan guntur dan kilat, dan tidak ada perubahan. Petir dahsyat itu menyambar setidaknya 9 kali, setiap kali lebih terang dan lebih tebal dari yang terakhir. Petir yang paling tebal setebal pinggang seseorang, dan hampir semuanya mengembun menjadi cairan petir. Namun, di bawah sambaran petir dan kilat yang gila-gilaan, pil perebutan surga tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, ia melepaskan ki obat yang semakin kuat, seolah-olah ia juga memperoleh manfaat besar dari baptisan guntur dan kilat. Setelah guntur dan kilat, kesengsaraan guntur menghilang, dan awan kesusahan di langit menghilang dalam sekejap, dan langit menjadi cerah kembali. Para pelayan Wu Xiong di villa bisa dianggap sebagai pembuka mata hari ini. Hal-hal seperti melewati kesengsaraan guntur sebenarnya bisa membuat mereka menonton dari pinggir lapangan. Itu hanyalah keuntungan seumur hidup. Saat semua orang sangat gembira, mereka segera menyadari bahwa mereka bahagia terlalu dini. Setelah pil perebutan surga melewati kesengsaraan guntur, pil itu tampak lebih mungil dan indah. Tubuhnya sedikit lebih kecil dari sebelumnya, tetapi ki obatnya lebih kuat. Hanya melayang di udara untuk beberapa saat, Wu Xiong menemukan bahwa api yin telah dihasilkan dari dasar pil perebutan surga, dan mulai membakar pil perebutan surga. 3 bencana, kesengsaraan guntur, api yin, dan angin, para pembudidaya tidak dapat menghindarinya. Tahap Jidan harus melewati kesengsaraan guntur, sedangkan tahap Yuanying harus melewati kesengsaraan api untuk memasuki tahap Dacheng, dan tahap Dacheng harus melewati kesengsaraan angin untuk naik ke dunia spiritual. Ini adalah kasus bagi para kultivator, dan tidak disangka bahwa pil perebutan surga ini juga sama. Deng Yiya, Su Peng, Helian Yun, dan Fan San semuanya melebarkan mata mereka dan menatap dari dekat ke arah surga yang sedang merebut pil. Api yin sedang menyala, itu bisa saja terjadi di hadapan mereka, ini hanyalah anugerah dari surga.
Bahkan jika basis kultivasi mereka saat ini belum ada, mereka dapat melihat pemandangan ini, dan ketika mereka melewati kesengsaraan di masa depan, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Bagi Wuxiong, Api Yin bukanlah apa-apa. Dia sudah menguasai tahap Dacheng dan telah melewati kesengsaraan Api Yin, tetapi melihat surga merebut kesengsaraan pil, dia masih memiliki banyak harapan di dalam hatinya. Api Yin juga 9 kali, Api Yin yang sunyi, tanpa bayangan dan tidak terlihat, semua orang hanya bisa merasakannya dengan melihat bentuk pil perebut surga. Setiap kali dibakar, pil perebutan surga tampak mengecil. Setelah 9 kali, ukurannya hanya sebesar buah plum. Penatua Wu, saat memurnikan, ada kekurangan bawaan, mungkin kesengsaraan angin terakhir membutuhkan bantuan sesepuh. Yang Chen di bawah tiba-tiba berteriak pada Wuxiong di udara. Kalimat ini membuat semua orang menatap surga yang sedang merebut pil hampir gila. Setelah melewati kesengsaraan angin, seseorang bisa langsung naik. Kultivator mana yang hadir, termasuk Wuxiong, yang pernah melihat kenaikan dengan mata kepala sendiri. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa diminta. Setiap orang yang mendengar ini hampir gemetar karena kegembiraan, dan mereka tidak sabar untuk terbang dan mengamatinya dari jarak dekat. Tentu saja, mereka juga mendengar tangisan Yang Chen karena kekurangan bawaan, dan ketiga ahli alkimia berharap mereka bisa mengubur diri mereka sendiri di tanah karena malu. Kekurangan bawaan secara alami karena ada masalah dengan metode pemurnian mereka, dan pada akhirnya diatasi oleh Yang Chen. Memikirkan penghinaan yang mereka alami saat pertama kali melihat Yang Chen, mereka bertiga merasa malu. Wuxiong juga bersemangat di langit. Bencana terakhir dari 3 bencana, kesengsaraan angin, akan segera dia hadapi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa melihat kesengsaraan semacam ini sebelumnya dengan pil obat. Hal ini memiliki arti yang luar biasa bagi kenaikannya. Episode 162. Itu tidak cukup untuk menggambarkan konsentrasi Wuxiong saat ini. Mata telanjangnya dan berbagai indera tubuhnya terkonsentrasi pada pil kecil berbentuk naga di antara kedua tangannya. Kesadaran spiritualnya terbuka penuh, menyelimuti jarak 1 kaki. Tidak ada apapun yang terjadi di dalam yang dapat dibandingkan dengan persepsi Wuxiong. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar, bersemangat, menunggu datangnya kesengsaraan angin. Kesadaran spiritual lain yang berani mendekati sisi ini untuk menyelidiki secara menyeluruh akan dipantulkan kembali begitu saja oleh Wuxiong. Saat ini, dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kesempatannya untuk merasakan kesengsaraan angin. 4 orang di bawah juga tahu bahwa kesempatan itu langka, dan mereka juga tahu suasana hati Wuxiong, jadi semua orang hanya dengan ragu-ragu menyapu kesadaran spiritual mereka dan berdiri di sana dengan patuh, menatap surga yang mengambil pil dengan mata telanjang, tetapi tidak lagi menyelidikinya, kesadaran spiritual mereka. Saat angin muncul, selalu sunyi, semua orang tidak bisa melihat apapun dengan jelas, hanya Wuxiong yang bisa merasakannya. Angin sepertinya tidak memiliki sumber, ia muncul langsung di dalam surga yang merampas pil. Jika kesadaran spiritual Wuxiong tidak menyelimuti seluruh ruang, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Tubuh pil perebut surga seukuran plum, di depan mata semua orang, tiba-tiba menyusut lagi, dan alis Wuxiong berkerut. Angin dalam catatan bertiup ke 6 organ dalam, melalui dantian, melalui 9 lubang, tulang dan daging menipis, dan tubuh hancur. Sekarang bentuk pil perebut surga lebih kecil, bukankah itu hanya mencerminkan tulang dan daging yang dijelaskan menipis, dan tubuh hancur? Yang Chen berkata bahwa pil perebutan surga ini memiliki kekurangan bawaan, tampaknya sangat masuk akal. Namun, untuk saat ini, pil perebutan surga sepertinya tidak ada masalah, Wuxiong bisa merasakannya. Namun, dia masih sangat berhati-hati, karena hembusan angin hitam kedua sudah mendekat. Angin kedua, angin ketiga, setiap kali mengalami angin, pil perebut surga menjadi lebih kecil. Di bawah perawatan Wuxiong yang cermat, setelah angin ke-6, pil perebutan surga akhirnya mencapai batasnya. Bentuk naga saat ini mengalami perubahan total. Setelah angin ke-6, naga biru kecil itu menggeliat seperti makhluk hidup, dengan cepat meringkuk menjadi bola, dan benar-benar berubah menjadi pil bundar. Di permukaan pil, seekor naga biru terbang bercokol di atas bola, seolah-olah sedang dilukis. Tapi Wuxiong tahu bahwa ini adalah urat pil dari surga yang merebut pil. Alasan mengapa bentuknya seperti itu terkait dengan roh pil naga banjir racun yang digunakan. Kesadaran roh pil telah sepenuhnya terhapus, hanya menyisakan keinginan paling dasar untuk melawan kesengsaraan surgawi dan naik. Ini adalah alasan paling penting mengapa pil perebutan surga disebut pil perebutan surga. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia hanya bertahan dari 6 tornado. Masih ada 3 yang dia tidak bisa tahan. Namun, kesengsaraan surgawi tidak akan berhenti hanya karena pil perebutan surga telah mencapai batasnya, dan angin hitam ke-7 muncul tepat setelahnya. Wuxiong, yang sudah bersiap, akhirnya berguna saat ini. Kekuatan spiritual yang kuat segera memasuki pil perebutan surga dan mulai menahan angin hitam. Ini adalah pengalaman yang dirindukan Wuxiong bahkan dalam mimpinya. Mengganti pil perebutan surga untuk menanggung beberapa kesengsaraan angin kencang yang tidak bisa dianggap sebagai upaya mengerahkan seluruh kemampuannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi kenaikannya di masa depan. Pengalaman bertarung melawan angin gelap saja sudah cukup bagi Wuxiong untuk sepenuhnya menerima hasil dari kegagalan total pil perebutan surga. Begitu terjadi perlawanan spiritual, angin gelap segera berbalik menyerang pemilik kekuatan spiritual tersebut. Mengikuti kekuatan spiritual itu langsung mengalir ke tubuh Wuxiong. Wuxiong mulai melawan angin gelap dengan seluruh kekuatannya di udara.
Pada saat yang sama, dia melakukan yang terbaik untuk merasakan sensasi angin gelap yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Kesengsaraan angin gelap yang menargetkan pil perebutan surga jelas tidak sekuat kesengsaraan angin gelap yang menargetkan Wu Xiong sendiri. Ketika angin gelap kecil ini bertiup melalui organ dalam Wu Xiong, selain melawan, Wu Xiong bahkan merasakan sesuatu yang berbeda. Itu adalah perasaan melewati angin gelap dan membersihkan tubuhnya. Mungkin ini adalah salah satu keuntungan dari melewati peringkat surga, tapi sekarang ini menguntungkan Wu Xiong, yang seharusnya melalui kesengsaraan angin gelap yang lebih kuat. Setelah melawan angin gelap dengan seluruh kekuatannya, Wu Xiong hampir tertawa terbahak-bahak. Ini adalah angin gelap ke-7, diikuti oleh kesengsaraan angin gelap ke-8 dan ke-9 yang bahkan lebih kuat. Wu Xiong melawan 3 kesengsaraan angin gelap terakhir dan mengalami 3 kesengsaraan angin gelap sebelumnya. Pada saat yang sama, tubuhnya diperkuat sampai batas tertentu oleh angin gelap. Saat Wu Xiong menahan kesengsaraan angin gelap yang ke-9, pil perebutan surga yang melayang di udara tiba-tiba bergetar dan menghilang dari mata orang-orang yang menonton di tanah dengan kecepatan kilat. Hal ini menyebabkan orang-orang di bawah berteriak ketakutan. Di saat yang sama, hal itu juga membuat beberapa orang semakin terkejut. Pil yang menantang surga benar-benar bisa keluar setelah keluar dari tungku. Sosok Wu Xiong juga menghilang. Bagaimana Wu Xiong, yang telah berjaga-jaga, bisa membiarkan pil perebutan surga lolos? Dalam sekejap mata, sosok Wu Xiong muncul ke arah lain, memegang pil cian gemetar seukuran jari di tangannya. Di depan mata semua orang, Wu Xiong terus-menerus membungkus pil perebutan surga dengan beberapa jimat. Bukan itu saja, Wu Xiong kemudian mengeluarkan kotak giok kecil, yang diukir dengan arai penyegel. Setelah dengan hati-hati memasukkan pil yang dibungkus jimat ke dalamnya, Wu Xiong menutup kotak giok itu. Tepat ketika semua orang mengira Wu Xiong akan segera turun, Wu Xiong sepertinya memikirkan sesuatu di udara. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mengeluarkan kotak giok yang sedikit lebih besar dari tas Qian Kun. Itu juga diukir dengan formasi penyegelan, dan dia meletakkan kotak giok kecil di dalamnya. Bukan itu saja, Wu Xiong, yang berada di udara, bahkan tidak mendarat. Dia langsung mengeluarkan sepotong batu giok utuh di udara dan membuat beberapa kotak batu giok dengan ukuran berbeda di tempat. Setelah mengukir beberapa formasi penyegelan pada masing-masing kotak, dia memasukkan kotak giok tersebut ke dalam kotak satu persatu sesuai dengan urutan ukurannya. Melihat adegan ini, semua orang kecuali Yang Chen tercengang. Semakin serius Wu Xiong, pil perebutan surga semakin menentang surga. Mereka bahkan tidak sabar untuk melihat seperti apa pil yang menantang surga ini. Wu Xiong perlahan turun dari udara di depan semua orang. Setelah mendarat, kotak giok besar berisi pil perebutan surga telah dimasukkan ke dalam tas Qian Kun, yang membuat semua orang cemas. Tidak ada di antara kalian yang bisa mengendalikan pil ini. Wu Xiong tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan. Namun, kata-katanya hanya membuat mata semua orang terbakar karena keserakahan. Mungkin kamu bisa bertanya pada teman kecil yang apa masalahnya, bukan? Wu Xiong mengingatkan semua orang lagi, membuat beberapa alkemis langsung bereaksi. Namun, sebelum mereka dapat berbicara, Wu Xiong mengucapkan kalimat lain, namun kalimat ini ditujukan kepada Helian Yun. Helian, jika kamu mau bertaruh, kamu harus rela kalah, serahkan api sejati mataharimu. Sebelum saya naik, saya akan mencarikan Anda benih api lainnya. Petik 2. Episode 163. Fakta bahwa Wu Xiong menginginkan benih api matahari sejati Helian Yun hanya berarti satu hal, Wu Xiong sangat puas dengan penampilan Yang Chen kali ini. Tentu saja, meminta Helian Yun untuk menyerahkan benih apinya pasti akan membuat Helian Yun merasa tidak puas. Helian Yun juga merupakan tamu terhormat yang diundang oleh Wu Xiong. Namun, Wu Xiong memang Wu Xiong. Dia segera memikirkan solusi lain. Sebelum dia naik, dia akan mencarikan benih api lain untuk Helian Yun. Api matahari sejati hilang oleh Helian Yun. Meskipun Helian Yun selalu berpikir untuk menggunakan beberapa hal lain sebagai ganti Yang Chen yang tidak menginginkan benih apinya, kata-kata Wu Xiong pada saat ini membuat berbagai metode yang Helian Yun pikirkan menjadi sia-sia. Namun, janji Wu Xiong untuk mencarikan benih api baru untuknya membuat Helian Yun merasakan sedikit rasa terima kasih meskipun dia marah. Meskipun segera menyerahkan api matahari sejati pasti akan menyebabkan budidayanya turun drastis, dengan pengalaman mengamati kesengsaraan pil dari jarak dekat, ditambah dengan janji Wu Xiong untuk menemukan benih api baru, selama dia mendapatkan benih api, budidayanya dapat pulih dengan cepat. Ini adalah hal yang bagus, jadi Helian Yun sangat berterima kasih. Namun, emosinya langsung tergantikan oleh emosi lain. Jika dia tidak harus menyerahkan api matahari sejati, dan Wu Xiong langsung membantu Yang Chen menemukan benih api lainnya, bukankah itu lebih baik? Orang-orang selalu serakah. Jika mereka dapat memperoleh sesuatu yang lebih baik, tentu saja mereka tidak akan puas dengan apa yang ada di hadapan mereka. Helian Yun seperti ini. Ketika Wu Xiong memberinya jalan untuk mundur, dan bahkan dengan kompensasi yang memadai, dia masih merasa tidak puas dan menginginkan lebih. Helian Yun bahkan mulai sedikit membenci Yang Chen. Saat ini, Yang Chen seharusnya menunjukkan sikap hormat terhadap seniornya dan segera menghalangi Wu Xiong. Dia seharusnya memberitahu Penatua Wu bahwa itu hanya lelucon, dan kemudian semua orang akan menertawakannya. Tapi Yang Chen tidak melakukan ini. Sebaliknya, dia menatapnya sambil tersenyum, seolah itu wajar saja. Senyuman menjengkelkan Yang Chen seperti belenggu pada Helian Yun, membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat ini,
dia benar-benar lupa betapa tenang dan tidak bermoralnya dia ketika dia ingin merebut benih api Yang Chen. Sebagai penatua agung dari jurang kejatuhan abadi, Wu Xiong biasanya bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Meskipun dia tidak lagi berada di Immortal Falling Abyss, hal ini masih terjadi. Setelah Wu Xiong selesai berbicara, meskipun Deng Yiya dan Zhu Peng sangat penasaran, mereka hanya bisa menunggu sampai masalah ini selesai. Tidak ada yang berbicara mewakili He Lianyun. Jika pemurnian pil perebutan surga berakhir pada saat ampas obat hitam, mungkin Deng Yiya dan Zhu Peng akan membantu untuk meminta bantuan, tetapi sekarang, tidak ada yang bisa mengatakan apapun, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun. He Lianyun ingin memohon belas kasihan, tetapi tidak ada gunanya memohon pada Wu Xiong kecuali Yang Chen bersedia berbicara. Tapi untuk membuat alkemis ranah Nas Chen Sol memohon belas kasihan dari junior yang baru saja mencapai ranah Foundation Building belum lama ini, akan lebih baik membunuh He Lianyun. Melihat Yang Chen menunggu dengan tenang, meskipun He Lianyun sudah mengepalkan tinjunya begitu erat hingga pembuluh darah di tubuhnya terlihat, dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Yang Chen untuk memohon belas kasihan. Menyerahkan benih api membutuhkan kerjasama dari orang yang terlibat. Jika tidak peduli seberapa tinggi basis budidaya seseorang, mustahil untuk merebut benih api pihak lain. Itu hanya akan memadamkan benih api dengan kematian pihak lain. Jika He Lianyun ingin mengingkari utangnya, Wu Xiong tidak punya cara lain selain membunuhnya. Masalahnya adalah He Lianyun sama sekali tidak mau mati karena alasan ini, terutama di tangan Wu Xiong yang telah menyerahkan segalanya untuk naik. Jadi He Lianyun hanya bisa dengan patuh menyerahkan benih api itu. Selain karena malu karena dipaksa menyerahkan benih api, orang lain juga belum pernah melihat proses penyerahan benih api dan akibat setelah diserahkan, sehingga mereka sengaja meminta persetujuan He Lianyun dan menonton dari samping, yang membuat He Lianyun merasa semakin terhina. Ya, He Lianyun merasa terhina. Apalagi saat orang lain sedang melemparinya dengan batu saat dia terjatuh. Tuhan tahu bahwa Deng Yiya dan Zhu Peng sangat ingin tahu tentang sang alkemis. Namun He Lianyun juga membenci mereka berdua. Namun, pada kesempatan ini, He Lianyun tidak berani melakukan gerakan apapun. Belum lagi Wu Xiong ada di pihak, bahkan jika itu 1 lawan 1, dia, sebagai seorang alkemis, bukanlah lawan dari yang lain, kecuali Yang Chen. Sayangnya, saat ini, siapa yang mengizinkannya melukai sehelai rambut Yang Chen? Oleh karena itu, He Lianyun yang malang hanya dapat memenuhi taruhannya di bawah pengawasan semua orang, pada saat Wu Xiong mendapatkan pil perebutan surga dan perlu merayakannya. He Lianyun sebenarnya ingin tidak perlu membayar apapun, tapi ini tidak mungkin. Tapi dia masih ingin mempertahankan sedikit harga dirinya sebagai senior panggung Yuanying di depan Yang Chen. Setelah melihat Yang Chen dengan kebencian untuk waktu yang lama, He Lianyun memaksa keluar benih apinya. Rasa sakit yang luar biasa karena menghilangkan benih api dan rasa malu yang luar biasa karena diawasi membuat He Lianyun langsung pingsan di saat-saat terakhir. Setelah benih api dihilangkan, basis budidayanya anjlok. Yuanyingnya, yang telah terkondensasi, menghilang secara langsung karena ini, jatuh ke alam jidan di depan semua orang, dan itu hanyalah alam jidan awal. Api sejati matahari memang merupakan salah satu benih api paling kuat di dunia fana. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen mengandalkan api sejati matahari untuk naik dalam satu gerakan dan kemudian naik. Kini, He Lianyun yang telah kehilangan Sun True Fire justru jatuh langsung ke alam besar. Makna yang terkandung di dalamnya pun membuat Deng Yiya, Zhu Peng dan lainnya sangat waspada. Di masa depan, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak bisa begitu saja berjudi dengan orang lain mengenai benih api. Demikian pula, yang terbaik adalah tidak melakukan hal-hal seperti merebut benih api orang lain, terutama jangan pernah bertaruh dengan Yang Chen atas benih api siapapun. Pada lampu minyak yang diukir dengan susunan segel yang rumit, api sejati matahari menyala dengan tenang di sumbunya. Jika ada yang tidak mengetahuinya, tidak ada yang akan percaya bahwa api seukuran kacang itu adalah Sun True Fire yang terkenal di dunia. Benda seperti lampu minyak ini disempurnakan oleh Wu Xiong, dan disempurnakan sebelum dia mulai menyempurnakan pil perebutan surga. Itu adalah senjata ajaib yang khusus digunakan untuk mengawetkan benih api sejati matahari. Meskipun Wu Xiong bukanlah seorang penanam api, dia masih dapat dengan mudah menyempurnakan senjata ajaib tersebut. Ini juga menunjukkan sepenuhnya bahwa sejak awal, Wu Xiong tidak pernah berpikir untuk melepaskan He Lianyun. Bagaimanapun, penampilan He Lianyun di awal benar-benar tidak memberikan wajah apapun kepada Wu Xiong. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa Wu Xiong telah memikirkan solusinya sejak awal. Lampu minyak ini, yang mengawetkan benih api sejati matahari, ditutup dan dikirim ke tangan Yang Chen. Setelah memberi He Lianyun pil obat, He Lianyun segera bangun, tetapi cara dia memandang Wu Xiong dan Yang Chen sepertinya sedikit berbeda dari masa lalu. Teman kecil Yang, apa maksudmu dengan defisiensi bawaan? Setelah semua orang pulih semangatnya, Wu Xiong mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang di depan Yang Chen. Episode 164. Masalahnya masih ada pada pil spirit. Yang Chen tidak keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun, semua orang bisa menebak sedikit alasannya. Lebih baik mengatakannya dengan murah hati, saya selalu merasa bahwa pil spirit yang lemah tidak dapat merebut surga. Ini adalah pandangan yang ditekankan oleh Yang Chen sejak awal, dan diusulkan dalam penanganan roh pil naga banjir beracun,
tetapi pada saat itu, beberapa alkemis bersikeras, dan jika roh pil terlalu kuat, dengan kekuatan ketiganya, tidak mungkin untuk secara efektif mengendalikan dan menyempurnakan roh pil, jadi mereka mengadopsi cara sedemikian rupa sehingga hampir mengabaikan semua keuntungannya. Sekarang topik ini disebutkan lagi, jelas telah menyentuh saraf ketiga alkemis, wajah Deng Yia, Su Peng dan Helian Yun sedikit tak tertahankan. Memikirkan, Wu Xiong sigap menangkap kata-kata Yang Chen dan bertanya dengan ragu, kamu hanya berpikir. Tentu saja, Yang Chen tersenyum dan bertanya pada Wu Xiong, Elder Wu, menurutmu aku tidak benar-benar tahu segalanya tentang pil perebutan surga. Kata-katanya juga membuat 3 master alkimia tahap Yuanying, tidak, sekarang 2 master alkimia tahap Yuanying dan master alkimia tahap Jidan sedikit terkejut. Kepastian yang ditunjukkan Yang Chen sebelumnya, apakah itu semua berdasarkan spekulasi? Lalu kenapa tadi kamu bilang masih ada harapan? Deng Yia sudah bertanya di depan Wu Xiong. Su Peng baru saja membuka mulutnya, tetapi Deng Yia yang pertama berbicara. Meskipun dia segera menutup mulutnya, matanya masih ragu dan berharap. Karena roh pil belum mati. Jawab Yang Chen. Pada saat itu, karena mereka tidak dapat memadatkan dan, semua orang kehilangan kepercayaan dan menyerah. Hanya Yang Chen yang tidak melakukannya, mungkin dari sinilah rasa percaya dirinya berasal. Maafkan saya karena lancang, metode apa yang Anda gunakan untuk menyingkat dan... Deng Yia jarang menggunakan kata, tolong, dan meminta maaf terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan, yang sangat tidak sesuai dengan citra senior panggung Yuanyingnya, namun saat ini tidak ada yang merasa ada yang salah dengan kata-kata itu. Mengondensasi dan, Yang Chen tertawa, sebenarnya, semua yang saya lakukan setelah itu adalah memulihkan kekuatan roh pil. Saya tidak memadatkan pil sama sekali. Semuanya sudah dilakukan sebelumnya. Ketika roh pil cukup kuat, pil tersebut secara alami akan mengembun. Saya tidak perlu melakukan apapun. Petik 2. Sekarang ketiga alkemis pada dasarnya telah menebak metode apa yang digunakan Yang Chen, tetapi berdasarkan ampas mereka yang gagal, biarkan roh pil hidup kembali, dan kemudian dengan bantuan kekuatan spiritual semua orang, kembalikan ranah roh pil ke alam semula, waktu yang paling kuat, dan akhirnya berhasil dalam satu gerakan. Tentu saja, semua orang mengerti apa yang dimaksud Yang Chen dengan defisiensi bawaan. Semangat pil yang lemah dipelihara dan dipulihkan oleh bubuk Yang Chen di saat-saat terakhir, dan semangat pil yang kuat di awal secara alami sangat berbeda. Meskipun pil perebutan surga berhasil dimurnikan pada saat-saat terakhir, bagaimanapun juga, pil tersebut tidak melewati kesengsaraan angin, dan masih selangkah lagi dari pil obat yang sempurna. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Melihat penampilan Yang Chen, Helian Yun merasakan ledakan keengganan untuk mengakui kekalahan dari lubuk hatinya. Kecemburuan dan ketidakpuasan semacam itu memenuhi hatinya. Dia tidak bisa melihat rasa puas diri Yang Chen. Ketika Deng Yia selesai bertanya, Helian Yun langsung tidak sabar untuk bertanya, maksudmu, semua ini hanya tebakanmu. Tapi Anda sangat yakin akan ada kesengsaraan pil. Petik 2. Tentu saja, pil obat yang bisa membuat orang naik, jika saya sendiri tidak melewati kesengsaraan, bagaimana saya bisa membuat orang naik? Yang Chen berseru hampir tanpa ragu-ragu. Yang Chen mengatakannya dengan sangat rapi, sehingga Helian Yun sepertinya tidak menemukan masalah apapun. Dan sekarang bukan tuduhan, tapi konsultasi. Tidak peduli apa yang dikatakan Yang Chen, orang lain tidak dapat mempertanyakannya. Baru saja, pertanyaan Helian Yun membuat Deng Yia dan Wu Xiong mengerutkan kening. Jangan salah paham, saya hanya sangat penasaran, Yang Chen, menurut alasan, Anda adalah murid tahap kondensasi Qi, dan Anda hanya dalam tahap pendirian yayasan di sini, bagaimana Anda bisa mengetahui banyak hal? Helian Yun segera mengubah cara dia bertanya, nadanya juga menjadi lebih lembut, dan bahkan ada senyuman di wajahnya, hal-hal dari tahap jiwa baru lahir dan tahap daceng, jika saya ingat dengan benar, di sekte manapun, dengan kultivasi Anda, kamu tidak dapat melakukan kontak dengan hal-hal ini. Kata-kata Helian Yun juga membuat beberapa orang menjadi bingung. Penampilan Yang Chen terlalu mencolok, sedemikian rupa sehingga mereka, leluhur tahap Nas Chen Sol, dibandingkan dengannya. Meskipun mereka tidak bingung sekarang, mereka masih memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Bagaimana seorang murid tahap kondensasi Qi bisa mengetahui begitu banyak? Ini bukan apa-apa. Tanpa diduga, bukan Yang Chen yang menjawab pertanyaan ini, tetapi Wu Xiong, metode budidaya teman kecil yang berbeda dari kita. Ketika dia berada di sekte dan tidak melakukan apa-apa, dia menghafal semua 100.000 slip batu giok di paviliun kitab suci dari Villa Gunung 9 Bumi mereka. Meskipun dia tidak berhubungan dengan metode kultivasi yang lebih maju, dia mengetahui banyak hal aneh. Orang tua ini mengobrol dengannya sepanjang jalan, tapi saya belum tentu tahu sebanyak dia. Petik 2. Ini berkat percakapan Rincin Yang Chen dengan Wu Xiong di jalan. Pengetahuan yang dia tunjukkan dalam perkataannya tidak kalah dengan para master berpengalaman dari sekte besar tersebut, terutama dalam beberapa aspek yang diminati Wu Xiong, dia sangat disukai oleh Wu Xiong. Dengan prasangka ini, Yang Chen mengetahui banyak hal, dan bagi Wu Xiong, hal itu tidak begitu sulit dipahami. 100.000 slip batu giok. Hafalkan mereka. Beberapa master panggung Nas Chen Sol dan Jin Dan langsung tercengang. Kultivator mana di dunia ini yang tidak dengan gila-gilaan mengejar metode budidaya, pil obat, harta ajaib, dan pembuluh darah roh untuk meningkatkan basis budidaya mereka sendiri. Orang menganggur mana yang menghafal beberapa hal aneh. Apalagi itu 100.000 buku.
Tidak heran Wu Xiong mengatakan bahwa cara kultivasi Yang Chen berbeda dengan mereka. Belum lagi yang lainnya, orang yang bisa menghabiskan begitu banyak waktu bukanlah sesuatu yang bisa mereka pahami. Dengan cara ini, ada alasan mengapa Yang Chen tahu banyak. Begitu ide ini keluar, hati semua orang tiba-tiba bergetar. Haruskah mereka juga menyerahkan hal-hal aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya ketika mereka tidak melakukan apa-apa? Harus diketahui bahwa ketika Yang Chen masih dalam tahap pemurnian Qi, dia menunjukkan metode menyusun formasi dengan api. Sejauh ini, mereka masih tertinggal jauh. Mungkinkah dia juga mendapat inspirasi darinya? Tidak banyak masalah yang terjadi. Faktanya, saat ini semua orang telah memahami bahwa ketiga alkemis adalah orang-orang yang berkontribusi paling besar pada pil perebutan surga. Yang Chen baru saja menerima tawaran pada menit terakhir. Kesalahan mereka hanya pada penanganan pil spirit. Hasil ini kembali membuat semua orang bahagia. Setidaknya reputasi dalam menyempurnakan pil perebutan surga tidak akan ditakdirkan untuk mereka. Semuanya, mohon istirahat dulu. Orang tua ini akan mengirim teman kecil yang kembali ke Immortal Falling Abyss dulu. Kita akan bicara lagi saat kita kembali. Pada titik ini, pemurnian pil perebutan surga telah berakhir. Wu Xiong mulai menenangkan para pahlawan. Tentu saja, Yang Chen menduduki peringkat pertama. Episode 165. Janji Wu Xiong kepada semua orang mungkin berbeda, jika tidak, dia tidak akan memenuhinya secara individu. Namun, Yang Chen juga curiga bahwa mungkin penampilannya kali ini terlalu istimewa, menyebabkan Wu Xiong tiba-tiba tidak tahu bagaimana memberi hadiah kepadanya, jadi dia sekarang akan mengirimnya kembali sendirian. Tentu saja, Wu Xiong menyuruh Yang Chen pergi dengan tergesa-gesa karena dia takut beberapa orang akan menggunakan kekuatannya untuk memaksa Yang Chen mengucapkan formula bubuk yang dia gunakan untuk memberi makan semangat pil. Dia takut Yang Chen akan berselisih paham dengan semua orang, jadi dia baru saja selesai menyempurnakan dan segera mengirim Yang Chen pergi. Yang lain tidak akan pergi tanpa instruksinya. Bahkan jika mereka ingin pergi, itu akan terjadi setelah dia menenangkan Yang Chen. Terus terang, selusin batasan di luar Wu Xiong Villa bukanlah sesuatu yang bisa dilanggar dengan mudah oleh orang-orang itu. Wu Xiong tidak ingin Yang Chen membantunya menyempurnakan pil perebutan surga, tetapi pada akhirnya, dia akan dikejar oleh dunia. Reputasi para alkemis di hati para penggarap fana benar-benar dapat membuat orang melakukannya. Di pesawat ulang-alik Heaven Escaping, Yang Chen dan Wu Xiong masih duduk di kedua sisi meja kecil. Keduanya memegang secangkir teh hitam Wu Xiong di tangan mereka, menikmatinya. Teman kecil Yang, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih sekarang. Setelah menikmati secangkir teh, Wu Xiong meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum pada Yang Chen, jika bukan karena kamu pada akhirnya, apalagi menyempurnakan pil perebutan surga, keadaan pikiranku mungkin akan terpengaruh sekarang. Di masa depan, ketika saya naik, saya akan mati seketika. Saya tidak bisa membayar kembali anugerah penyelamatan jiwa. Petik 2. Orang baik memiliki berkahnya sendiri, Penatua Wu, ini adalah banjir keberuntunganmu, ini tidak ada hubungannya denganku. Yang Chen melambaikan tangannya dan tidak menerima pujian atas hal itu. Wu Xiong sendiri adalah seorang master super di dunia spiritual dalam ingatan Yang Chen di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, dia belum pernah mendengar bahwa Wu Xiong naik dengan mengandalkan pil perebutan surga, jadi anugerah penyelamat hidup Wu Xiong, Yang Chen tidak akan mengenalinya. Omong-omong, Yang Chen telah memperoleh banyak hal kali ini. Pemurnian dan penyempurnaan Jadaite Zoisia tingkat tertinggi secara langsung memungkinkan Yang Chen untuk melangkah ke tahap pendirian yayasan, dan keseluruhan mantra 5 elemen yin yang telah ditingkatkan satu tingkat. Dalam proses pemurnian terakhir dari pil perebutan surga, energi spiritual dan kekuatan obat yang sangat besar secara langsung meningkatkan tungku roh yang mendalam ke tingkat lain, langsung dari senjata sihir tingkat rendah ke jajaran senjata sihir tingkat menengah. Bukan itu saja, dia telah bertaruh dengan Helian Yun dan benar-benar mendapatkan Solar True Evire milik Helian Yun. Dalam kehidupan sebelumnya, Solar True Flame yang paling dikenal Yang Chen pasti 10 kali lebih kuat dari Helian Yun. Selama itu menyerap api sejati matahari, kualitas tungku roh yang dalam dapat ditingkatkan secara langsung, dan budidaya Yang Chen pasti akan meningkat. Keuntungan terbesar bukanlah ini, tetapi reputasi keberhasilan Yang Chen dalam menyempurnakan pil perebutan surga. Dengan reputasi ini, berarti reputasi Yang Chen sebagai master alkemis yang telah beroperasi sebelumnya telah sepenuhnya mapan. Di masa depan, akan ada banyak master yang akan datang ke Yang Chen untuk mendapatkan pil obat tingkat tinggi, dan keamanan Yang Chen akan lebih terjamin. Adapun Istana Chunyang, pasti akan memperlakukan Yang Chen sebagai murid paling inti untuk dikultivasikan. Pada saat itu, apa Yang Chu Heng, bahkan jika itu adalah Tuan Chu Heng, tidak dapat menyentuh rambut Yang Chen. Orang baik diberkati surga, hehe. Wu Xiong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, jika dia benar-benar orang baik, pil perebutan surga seharusnya berhasil disempurnakan pada awalnya, daripada kamu memperbaikinya nanti. Sebenarnya, dengan segala hormat, ada pasang surut, dan ada cahaya di ujung terowongan. Yang Chen diam-diam mengambil alih kata-kata Wu Xiong, pada saat ini, Penatua Wu, apakah ada pil perebutan surga atau tidak, apakah ada bedanya bagi Anda, senior? Ketika sampai pada hal ini, mata Wu Xiong tiba-tiba berbinar, memancarkan semacam cahaya yang tak tertahankan, seolah-olah dia telah melihat melalui soaring shuttle, dan bahkan melalui semua rintangan di depannya. Ya, ini memang sebuah kemajuan besar dan turun,
dan ada cahaya di ujung terowongan, tapi berapa banyak orang yang bisa memahami bahaya di dalamnya. Tuannya selalu kesepian. Untungnya, sekarang ada seseorang di depan Wu Xiong yang dapat memahami pikirannya. Meskipun budidaya antara keduanya berjarak ribuan mil, itu tidak mempengaruhi Wu Xiong yang semakin enak dipandang Yang Chen, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka akur. Terutama kalimat terakhir Yang Chen, itu hanyalah sanjungan yang paling indah. Kamu benar, Wu Xiong berkata sambil tersenyum, aku sudah mengerti seperti apa kesengsaraan angin itu. Pada saat ini, bagiku tidak masalah apakah ada pil perebutan surga atau tidak. Selamat, Senior. Yang Chen menangkupkan tangannya dan memberi isyarat ucapan selamat kepada Wu Xiong, Penatua Wu dapat naik tanpa bergantung pada trik oportunistik apapun. Di masa depan, Anda akan mampu mendominasi alam spiritual. Ini bukanlah hal yang menyanjung Yang Chen. Hal-hal dalam kultivasi adalah seperti ini. Semakin seseorang tidak bergantung pada hal-hal eksternal untuk meningkatkan ranahnya, mereka akan semakin kuat setelah ranahnya meningkat. Sekarang Wu Xiong memiliki kepercayaan diri seperti itu, prestasinya harus lebih tinggi dari apa yang diingat Yang Chen. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Wu Xiong juga menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, lalu tersenyum pada Yang Chen dan berkata, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, teman kecil, tapi sekarang kata-katamu mengingatkanku. Dengan itu, sebuah kotak giok muncul di meja di antara keduanya. Ini adalah tanda kecil penghargaanku. Saat dia berbicara, Wu Xiong mendorong kotak giok itu ke Yang Chen. Teman kecil Yang, tolong jangan menolak. Kotak giok ini hanyalah kotak giok yang disegel oleh Wu Xiong setelah pil perebutan surga melewati kesengsaraan pil. Apa yang ada di dalamnya adalah pil perebutan surga yang dibungkus dengan lapisan jimat. Kini Wu Xiong langsung memberikan pil perebutan surga kepada Yang Chen sebagai hadiah terima kasih karena telah menyempurnakan pil perebutan surga kali ini. Yang Chen memandang Wu Xiong dengan sedikit terkejut, tetapi Wu Xiong tersenyum dan mendorong kotak giok itu lebih dekat. Senyuman di wajahnya tulus, tanpa ada kengganan. Sebaliknya, ada semacam pencerahan seperti pembebasan. Karena tetua telah memberiku hadiah, Yang Chen akan menerimanya. Setelah memikirkannya, Yang Chen mengangguk dan memasukkan kotak giok itu ke dalam tas Qian Kun. Setelah menyimpannya, dia menangkupkan tangannya ke arah Wu Xiong lagi. Selamat, Senior, karena telah melepaskan diri dari kurungan dan memperoleh kebebasan. Ini bukanlah kata-kata Yang Chen yang tanpa tujuan. Pemikiran Wu Xiong sebelumnya memang agak gigih pada pil perebutan surga. Hal ini terlihat dari penampilan Wu Xiong saat pemurnian pil perebutan surga gagal. Sekarang Wu Xiong tidak hanya penuh percaya diri, tapi dia juga tidak segan meninggalkan pil perebutan surga. Dari titik ini, sejak Wu Xiong mendorong pil perebutan surga, Wu Xiong memang telah keluar dari obsesi pil perebutan surga. Ucapan selamat Yang Chen tepat, dan hampir persis seperti keadaan Wu Xiong saat ini. Apa yang dimaksud dengan sahabat karib yang sedang minum anggur? Percakapan apa yang menyenangkan? Ini dia. Tiba-tiba, Wu Xiong merasa bahwa dunia ini besar, tetapi pada saat ini, hanya pemuda di depannya inilah yang merupakan sahabat karibnya. Kegembiraannya, depresinya, kendalanya, kelegaannya, semuanya, Yang Chen mengerti. Sungguh disesalkan bisa bertemu dengan teman kecil yang begitu menarik sebelum naik. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.